Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau sampai saat ini Tuhan terus menopang kehidupan kita. Dan kita bersyukur juga pada pagi hari ini, marilah kita kembali bersekutu bersama-sama dengan Tuhan dan merenungkan akan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, ya Tuhan kami bersyukur untuk seluruh hidup kami, keberadaan kami. Sampai saat ini Tuhan, kalau kami masih bernafas, anugerah Tuhan, dan juga Engkaulah yang menopang kami. Tuhan terima kasih, dan inilah kami pada pagi hari ini. Kami mau berdoa dan juga merenungkan firman-Mu. Dan kiranya Engkau menolong kami oleh Allah Roh Kudus untuk memimpin kami, untuk mengajar kami, dan juga untuk memampukan melakukan firman. Layakanlah kami ya Tuhan oleh darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, saya ambil di dalam Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayat 20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untukku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan. Dan saya memberikan judul renungan pada pagi hari ini adalah peperangan rohani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Surat Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20 ini adalah merupakan bagian Alkitab yang dengan jelas menceritakan kepada kita tentang peperangan rohani. Saudara, peperangan rohani ini berbeda dengan peperangan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Peperangan secara fisik. Peperangan fisik itu mengenal gencatan senjata. Tetapi tidak demikian dengan atau di dalam peperangan rohani. Peperangan rohani merupakan peperangan yang sangat melelahkan bagi kita. Bagi kita orang yang percaya. Karena apa, saudara? Karena bisa terjadi kapan saja, bisa terjadi di mana saja. Peperangan rohani ini baru berhenti jika kita meninggalkan dunia ini, atau jika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk kedua kalinya.
Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam peperangan rohani, orang percaya merupakan target utama yang diserang, bukan yang lain. Orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, itu adalah target utama dari peperangan ini. Nah, apa tujuannya, saudara? Tujuan penyerangannya adalah agar kita yang telah menjadi percaya kepada Yesus Kristus jatuh ke dalam dosa, sehingga kita hidup tidak memuliakan Tuhan. Kita tidak mentaati Tuhan. Surat Efesus ini mencatat di sini iblis sebagai musuh di dalam peperangan rohani ini. Iblislah musuh utama kita. Nah, bagaimana ia menyerang kita? Yaitu dengan tipu muslihatnya serta berbagai macam cara untuk menjatuhkan kita. Tipu muslihat itu cara yang paling utama yang ia gunakan. Nah, saudara, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana cara kita dalam menghadapi dan supaya kita dapat bertahan melawan serangan dari iblis ini? Nah, saudara, mari kita perhatikan ya, ada dua yang diajarkan kepada kita oleh firman Tuhan dalam bagian ini. Yang pertama, saudara, peperangan rohani bukanlah perjuangan melawan darah dan daging. Bukan perjuangan melawan darah dan daging. Peperangan kita bukanlah melawan manusia, tetapi kita berperang menghadapi lawan yang tidak terlihat, yaitu iblis. Iblis tidak dapat kita lihat dengan mata jasmani. Musuh kita adalah iblis. Iblis itu roh tanpa tubuh, tidak dapat kita lihat secara jasmani. Sosok lawan yang tidak seimbang. Karena apa, saudara? Iblis itu tidak terlihat, tetapi ia dapat melihat kita. Ia dapat melihat manusia. Nah, ini memberi keuntungan bagi iblis dalam menyerang kita. Itu yang perlu kita ketahui. Supaya kita yakin ini kita tidak melihat itu iblis. Sehingga dia bisa melihat kita dan gampang dia menyerang kita. Kemudian yang kedua, saudara, iblis itu memiliki tipu muslihat yang luar biasa dan bervariasi. Dia sangat lihai untuk menjatuhkan manusia. Dia sangat lihai untuk membuat seolah-olah apa yang dia katakan itu benar. Demi untuk apa? Untuk menjatuhkan kita. Dan banyak caranya. Coba kita perhatikan di dalam ayat yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dibuka dengan kata akhirnya. Jadi ini, saudara, seakan memberikan suatu kesimpulan dari apa yang ditulis dari pasal-pasal sebelumnya. Yaitu mulai dari pasal 1 hingga pasal yang ke-6. Pasal 1 sampai pasal 6 itu di sini menyiratkan kepada kita bentuk-bentuk serangan iblis itu. Di antaranya yang pertama adalah menyerang doktrin gereja. Doktrin atau pengajaran gereja. Saudara, iblis bisa memutarbalikkan pengajaran yang benar. Dia bisa memakai doktrin-doktrin bahkan di dalam gereja sekalipun. Kemudian, saudara, kita melihat juga konsep keselamatan dalam anugerah. Iblis bisa memutarbalikkan semuanya itu. Hati-hati bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah semata-mata kepada umat manusia. Tidak dapat kita peroleh dengan kekuatan sendiri. Dengan cara apapun tidak mampu kita mendapatkannya. Hanya karena anugerah, dan anugerah itu kita dapatkan di dalam Yesus Kristus dengan iman, dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, saudara, adalah ajaran yang tidak sesuai dengan Injil. Tidak sesuai dengan Injil. Juga iblis bisa memakai perpecahan di dalam gereja. Juga iblis bisa menjatuhkan manusia baru ke dalam dosa.
dengan yang lain-lainnya, ia bisa mempengaruhi pikiran kita dan pemahaman kita. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, betapa lihainya tipu muslihat iblis untuk menyesatkan orang-orang yang percaya. Dan karena itu, marilah kita mewaspadainya. Nah, peperangan rohani melawan iblis itu membuat orang percaya berada di dalam kondisi berbahaya. Kondisi bahaya. Iblis telah menyerang seluruh aspek kekristenan. Namun demikian saudara, Allah memberikan kepada kita jalan keluar yang tepat. Apa itu jalan keluarnya? Agar kita mampu bertahan melawan serangan iblis ini. Nah, di sini dikatakan di dalam ayat ke-10, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi saudara, kita tidak memiliki kekuatan melawan iblis. Tidak. Kita tidak mampu melawan dia. Kita dimampukan bertahan melawan iblis jika kita mau selalu berada di dalam kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga dengan cara itu, dengan cara saudara mempelajari firman-Nya, dengan cara merenungkan firman-Nya, dengan cara kita ada persekutuan pribadi, ada saat teduh kita merenungkan firman Tuhan. Dengan cara itulah kita dapat melawan tipu muslihat iblis. Kita harus selalu dekat dengan Tuhan di dalam kekuatan kuasanya. Dekat dengan Tuhan itu adalah kita harus selalu ada komunikasi dengan Tuhan. Ada saat teduh dan juga kita mendengarkan firman-Nya. Kita membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya, mendengarkan renungan firman Tuhan. Itu cara satu-satunya yang diberikan oleh firman Tuhan agar kita mampu bertahan melawan serangan iblis. Ya, saudara, hanya dengan pertolongan Tuhan Yesus, orang percaya tidak kalah dan tidak jatuh ke dalam dosa. Kiranya dengan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, sekali lagi membuka wawasan kita dan juga agar kita memahami bahwa supaya kita selalu ingin dekat dengan Tuhan, ingin selalu ada di dalam kuat kuasanya, yaitu dengan merenungkan firman Tuhan setiap harinya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, ya Tuhan kami bersyukur lagi kepadamu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini firman-Mu boleh mengajarkan kami, mengingatkan kami akan peperangan kami sebagai orang-orang percaya melawan iblis. Peperangan rohani yang setiap saat terjadi, setiap waktu dan kapan saja iblis akan menyerang kami. Sementara iblis tidak dapat kami lihat, tetapi ia dapat melihat kami. Namun demikian saudara, Engkau menghendaki kami supaya kami mewaspadai dan supaya kami tetap kuat agar kami selalu bisa menang melawan iblis hanya dengan selalu dekat kepadamu, selalu merenungkan firman-Mu, tetap berdoa, tetap dalam persekutuan dengan Tuhan. Tidak ada cara lain untuk melawan iblis karena kami tidak mampu melawan dia kecuali kami dekat selalu dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Karena itu tolonglah setiap kami ya Tuhan. Tolonglah seluruh jemaat-Mu. Kami mohon kepada Tuhan agar firman Tuhan ini hidup di dalam diri kami dan terus menerus kami renungkan, kami ingat dan selalu mewaspadai dan selalu ingin dekat dengan Engkau setiap harinya. Bapa di surga, kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat pada hari ini. Perjuangan mencari nafkah, bekerja, Tuhan berikanlah kesehatan dan kekuatan. Dan berkatilah pekerjaan, cukupkanlah jemaat-Mu. Berkatilah supaya mereka mendapatkan rezeki. Demikian juga berkati akan mereka yang sakit. Kami mohon jamahan Tuhan, sembuhkanlah mereka yang sedang sakit, berilah mereka pemulihan-Mu. Jemaat lanjut usia, Tuhan hiburkanlah mereka. Kuatkanlah pengharapan mereka. Berilah mereka sukacita di dalam hati mereka. Demikian juga kami berdoa. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat dalam keadaan apapun. Supaya mereka semakin dikuatkan dan bertumbuh makin dewasa di dalam iman kepada Tuhan. Selalu mencari kehendak Tuhan dan mau mentaatinya. Bapa di surga, kami juga berdoa kepada Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolonglah bangsa ini Tuhan. Kiranya Engkau yang terus-menerus menolong agar bangsa kami ini boleh bertahan dan tetap kokoh berdiri dalam negara kesatuan Republik Indonesia.
Berkatilah Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, dan juga Bapak Ma'ruf Amin. Tolong mereka sebagai kepala negara, wakil kepala negara, dan juga para menteri kabinet Indonesia Maju. Tuhan, tolong mereka juga untuk bekerja untuk dapat mewujudkan bangsa Indonesia yang maju. Tolong juga saudara-saudara kami yang kena musibah bencana alam di NTT, Nusa Tenggara Timur, dan juga di Jawa Timur, di Malang. Kami mohon kepada Tuhan agar mereka diberikan kekuatan bagi mereka yang terkena bencana ini. Berilah penghiburan Tuhan dan juga bantuan untuk memulihkan agar benar-benar dapat memulihkan keadaan kembali. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah bangsa kami Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.